warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desya Aude Fitriadi. Saya dari kelompok 3 yang beranggotakan Hoirul Awan, Bijak Akbar, Deva Aditya, dan Diara Madina. Nah, kami di sini akan membahas materi mengenai tentang psikologi humanistik. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu psikologi humanistik. Nah, psikologi humanistik ini adalah salah satu teori atau pendekatan dalam ilmu psikologi yang berfokus pada permasalahan tingkah laku manusia. Teori ini secara khusus mengkaji keunikan dan kualitas yang dimiliki oleh manusia sendiri, terutama dalam hal potensi mengembangkan diri dan juga kehendak bebas. Tujuan dari munculnya teori ini adalah untuk menjadikan manusia mampu mengekspresikan dirinya sendiri sebebas-bebasnya, sehingga segala potensi dapat tersalurkan dan memberikan kebahagiaan bagi manusia sendiri. Segala hal yang berkaitan dengan diri sendiri, aktualisasi diri, harapan, kesehatan, cinta, hakikat, kreativitas, kasih sayang merupakan bagian dari kajian teori psikologi humanistik. Berikut akan kami jelaskan beberapa tokoh psikologi humanistik. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desya Aude Fitriadi dari kelompok 3. Saya di sini akan melanjutkan pembahasan materi tentang psikologi humanistik. Untuk yang saya pilih kali ini yaitu Ludwig Binswanger. Nah, saya akan menceritakan kehidupan beliau terlebih dahulu. Ia ini lahir pada tanggal 13 April 1881 di Switzerland dalam sebuah keluarga yang memiliki tradisi medis dan psikiatris. Kakeknya yang juga bernama Ludwig mendirikan sanatorium Bellevue di Kranzlingen pada 1857. Ayahnya Robert Binswanger adalah direktur sanatorium tersebut pada waktu Anna dirawat inap di sana, dan pamannya Otto Binswanger menemukan sebuah penyakit yang menyerupai Alzheimer yang sampai saat ini masih disebut Binswanger disease, dan juga termasuk salah satu dari dokter-dokter Friedrich Nietzsche. Ludwig ini mendapatkan gelar sarjana kedokteran dari University of Zurich pada 1907. Ia belajar di bawah bimbingan Carl Jung dan menjadi asisten Jung dalam pekerjaan yang menyangkut Freudian Society. Seperti Jung, ia bekerja untuk Agenbuehler yang memperkenalkan terminologi skizofrenia. Jung memperkenalkan Binswanger pada Sigmund Freud pada 1907. Pada 1911, Binswanger menjadi kepala direktur medis di Sanatorium Bellevue. Nah, kontribusi dan pemikiran beliau ini, Ludwig memelopori penciptaan sekolah psikologi eksistensial. Berkat dia, kami memahami kerumitan eksistensi manusia dan relevansi yang dapat dimiliki bidang klinis ini. Dia menulis hampir 100 artikel, buku, laporan, dan kritik metodologis terhadap psikoanalisis sebagai Die Grundelement des Wissenschaftlichen Denkens bei Freud, 3 elemen dasar dari ide-ide ilmiah Freud 1921. Nah, dia mengajukan psikoanalisis ke pembaruan dan dia membuang metodologi yang digunakan sampai sekarang untuk memperkenalkan dasar-dasar fenomenologi Edmund Husserl dan hermeneutika Wilhelm Dilthey. Menurut Binswanger, pada gilirannya itu orang itu bebas membangun jenis kehidupan yang mereka inginkan. Akan ada orang-orang yang ingin mendedikasikan hidup mereka untuk seni, orang lain untuk bisnis, orang lain dapat memberikan diri mereka untuk membantu orang lain. Keberadaan melampaui keberadaan, dan semua orang dapat melakukan perjalanan sepanjang jalur eksistensial yang mereka pilih. Nah, pada gilirannya ia mendefinisikan bahwa ada 3 jenis keberadaan yang sangat spesifik. Yang pertama itu Umwelt, dunia sekitar, yaitu hubungan yang dimiliki semua makhluk hidup dengan lingkungan kita. Yang kedua itu Midwelt, makhluk hidup dengan dunia. Dalam hal ini Binswanger merujuk pada hubungan yang kita bangun di antara kita sendiri, antara orang-orang. Yang ketiga itu ada Eigenwelt, dunia itu sendiri mengacu pada pengalaman subjektif dan pribadi masing-masing individu. Konsep lain yang sangat menarik dari Ludwig Binswanger ini adalah berada di luar dunia. Dengan gagasan ini, psikiater Swiss mengajari kita bahwa kita berkuasa mengubah keadaan yang menimbulkan keresahan dan ketidakbahagiaan. Kita dapat melakukannya karena kita memiliki kehendak bebas. Nah, menurut pemikirannya, dimensi kasih sayang yang tulus yang diberikan orang lain kepada kita, dan bahwa kita dapat memberi diri kita sendiri, dapat menuntut kita ke realitas baru dan lebih baik untuk mengubah hubungan kita sendiri dan bahkan dunia itu sendiri. Berikut dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deva Aditya. Di sini saya akan melanjutkan
pembahasan materi psikologi humanistik. Tokoh yang saya bawa adalah Martin Heidegger. Martin Heidegger merupakan salah seorang filsuf yang paling penting pada abad 20. Pemikirannya mempengaruhi banyak filsuf lain, semisal Hans Georg Gadamer, Hans Jonas, Emmanuel Levinas, Hannah Arendt, Leo Strauss, Xavier Zubiri, dan Carl Lowitt. Murid dari pendiri fenomenologi Edmund Husserl. Ini lahir pada 26 September 1889 di Meeskirch, Jerman Barat Daya, dari keluarga Katolik. Pada masa kecilnya, Heidegger disiapkan menjadi seorang pendeta. Pada tahun 1903, dia dikirim ke sekolah tinggi di Konstanz dan mendapat beasiswa dari gereja. 3 tahun kemudian, ia pindah ke Freiburg, di mana minatnya pada filsafat tumbuh pertama kali ketika mengenyam pendidikan tinggi di sana. Saat itu ia masih berumur 17 tahun dan membaca buku Franz Brentano berjudul One the Manifold Meaning of Being According to Aristotle. Pemikiran dari Heidegger adalah untuk memahami filsafat Heidegger, langkah-langkah yang paling tepat adalah dengan memahami kata-kata kunci, yakni 1. Desain untuk eksistensi manusia di dunia empiris ini. Kedua, Seinde, yaitu beradanya benda-benda yang keberadaannya terletak begitu saja di depan orang. Ketiga, Facticity, yaitu fakta bahwa desain adalah being yang terlempar dan lain-lain. Bagi Heidegger, waktu itu sama realnya, dan dalam rentangan waktu itulah seorang senantiasa berada dalam kemungkinan dan potensialitas. Ini menjadi alternatif bagi manusia untuk bertindak. Dalam kondisi seperti itulah manusia terbentuk pada kehilangan. Maksudnya, ada pengalaman akan ketiadaan dan ada hal-hal yang belum terrealisasi. Sementara perasaan yang belum terrealisasi itulah yang kemudian memunculkan perasaan cemas pada diri manusia karena ia terbentur dengan ketiadaan dan keterbatasan. Heidegger mengatakan dunia luar yang terdiri dari objek hanya digunakan pada setiap tindakan dan tujuan kegiatan manusia. Tetapi meski demikian, tindakan pengetahuan manusia itu tidak terpisah dengan benda-benda di sekitar. Heidegger juga membicarakan konsep waktu, gagasan tentang waktu dikaitkan dengan subjektif manusia. Waktu adalah tahap-tahap eksistensi yang tidak dapat dipisahkan, baik masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Dimensi waktu itu sama realnya. Dalam rentangan waktu, seorang individu itu senantiasa berada dalam kemungkinan potensial. Ini menjadi alternatif bagi manusia untuk bertindak. Disinilah manusia mempunyai pilihan-pilihan. Di sini pula manusia terbentur pada kehilangan. Artinya ada pengalaman akan ketiadaan dan ada hal-hal yang belum direalisir atau muncullah perasaan cemas pada manusia. Inilah realitas manusia. Ia terbentuk dengan ketiadaan dan keterbatasan. Hal ini pula yang ia merenung dirinya secara mendalam. Kecemasan pengalaman akan ketiadaan adalah nasib manusia. Heidegger memandang manusia sebagai makhluk yang terlempar di dunia. Manusia seolah hidup di sebuah tempat yang ada di apit jurang yang sangat dalam. Dia berada di antara ada dan ketiadaan. Ia ada karena hidup di dunia dan tidak ada karena berakhir dengan kematian. Kegelisahan manusia akan pengalaman ketiadaan justru menyadarkan manusia itu sendiri. Ia pada akhirnya harus berjumpa dengan soal-soal seperti temporalitas, ketiadaan, akan pengalaman keterbatasan dan kematian. Berikut adalah karya-karya dari Heidegger.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bijak Akbar Prawira. Saya akan presentasikan tentang tokoh-tokoh humanistik. Salah satunya adalah yang saya ambil Aldous Huxley. Biografi Aldous Huxley adalah seorang penulis Inggris yang memiliki lebih dari 50 buku dan banyak pilihan puisi, cerita, artikel, risalah, filosofis, dan skenario. Karyanya, terutama novelnya yang paling terkenal dan sering kali kontroversial, Brave the New World, berfungsi sebagai bentuk-bentuk kritik sosial terhadap penyakit di era saat ini. Aldous Leonard Huxley lahir di Surrey, Inggris pada tanggal 26 Juli 1894. Ayahnya, Leonard adalah seorang kepala sekolah dan editor jurnal sastra Cornhill Magazine. Sedangkan ibunya, Julia, adalah pendiri sekolah prior. Kakek dari pihak ayah adalah Thomas Henry Huxley, ahli geologi yang terkenal yang sebagai Bulldog Darwin. Keluarga memiliki intelektual sastra dan ilmiah. Ayahnya juga memiliki laboratorium botani, dan saudara laki-lakinya Julian dan Andrew Huxley akhirnya memiliki ahli biologi terkenal dengan hak mereka sendiri. Teori Huxley menekan adanya pendidikan non-verbal yang juga harus diajarkan kepada siswa. Pendidikan non-verbal bukan berwujud pelajaran senam, sepak bola, bernyanyi, ataupun menari, melainkan hal-hal yang bersifat di luar materi pembelajaran, dengan tujuan menemukan kesadaran seseorang. Proses pendidikan non-verbal seyogyanya dimulai sejak usia dini sampai tingkat tinggi. Karya yang antara lainnya adalah The Burning Wheel 1916, yang kedua The Defeat of Young 1918, Limbo 1920, Antique High 1923, On the Margin 1923, Along the Road 1925, Tausbaren Leavis 1925, Justin Pilate 1926, Holy Face and Outer Asia 1929, dan lain-lain. Terima kasih, ini presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deva. Saya di sini akan melanjutkan materi pembahasan tentang psikologi humanistik, dan saya akan membawakan tokoh Carl Ransom Rogers. Carl Ransom Rogers adalah salah satu psikologi paling berpengaruh dalam sejarah. Menjadi salah satu pendiri dari kedua pendekatan psikologi humanistik bersama dengan Abraham Maslow serta psikoterapi penelitian. Carl Ransom Rogers lahir pada 8 Januari 1902 di Oak Park, Illinois, pinggiran Chicago, dan meninggal mendadak pada 4 Februari 1987 di usia 85 tahun. Pemikiran Rogers. Rogers adalah pencipta terapi yang berpusat pada klien. Singkatnya, ini berbicara tentang pentingnya setiap orang untuk perubahan dan pertumbuhan pribadi. Dari saat pertama, ia memilih untuk memanggil pasien sebagai klien, yang kepadanya seorang psikolog yang penuh kasih dan perhatian membiarkannya mengendalikan terapinya. Dia juga berbicara tentang 3 kualitas yang harus diminta oleh terapis selama sesi, yaitu kesesuaian empati, dan pertimbangan positif tanpa syarat. Untuk metode ini, Rogers memperkenalkan teknik yang disebut refleks, di mana di dalamnya terapis mencerminkan pikiran dengan mengulangi apa yang dikatakan klien. Ini meningkatkan mendengarkan secara aktif.
arus humanis adalah studi tentang filsafat seperti fenomenologi dan eksistensialisme. Ini fokus pada topik-topik seperti diri, orang, keberadaan, dan pengalaman mereka dengan dunia. Lewat karya-karya yang tersohor seperti Freedom to Learn and Freedom to Learn for the Atheists, dia menyarankan suatu pendekatan pendidikan yang berupaya menjadikan belajar dan mengajar lebih manusiawi dan karenanya lebih bersifat pribadi dan penuh makna. Carl Ransom Rogers kurang menaruh perhatian kepada mekanisme proses belajar. Belajar dipandang sebagai fungsi keseluruhan pribadi. Mereka berpendapat bahwa belajar yang sebenarnya tidak dapat berlangsung bila tidak ada keterlibatan intelektual maupun emosional peserta didik. Oleh karena itu, menurut teori belajar humanisme bahwa motivasi belajar harus bersumber pada diri peserta didik. Rogers membedakan dua ciri belajar, yaitu 1. Belajar yang bermakna dan belajar yang tidak bermakna. Belajar yang bermakna terjadi jika dalam proses pembelajaran melibatkan aspek pikiran dan perasaan peserta didik. Dan belajar yang tidak bermakna terjadi jika dalam proses pembelajaran melibatkan aspek pikiran akan tetapi tidak melibatkan aspek perasaan peserta didik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Desya Aulia Fitriadi. Saya di sini akan melanjutkan pembahasan tentang psikologi humanistik. Tokoh yang saya pilih kali ini yaitu Viktor Emil Frankl. Ia lahir pada tanggal 26 Maret 1905 dan meninggal pada tanggal 2 September 1997. Beliau adalah seorang psikiater, filsuf, penulis, dan penyintas Holocaust. Dia adalah pendiri logoterapi, sebuah sekolah psikoterapi yang menggambarkan pencarian makna hidup sebagai kekuatan motivasi utama manusia. Logoterapi adalah bagian dari psikologi eksistensial dan humanistik. Saya akan menceritakan kehidupan Frank terlebih dahulu. Frank lahir sebagai anak tengah dari 3 bersaudara dari pasangan Gabriel Frank, seorang pegawai negeri di Kementerian Sosial. Ketertarikannya pada psikologi dan peran makna berkembang ketika ia mulai mengambil kelas malam tentang psikologi terapan saat di sekolah menengah pertama. Sebagai seorang remaja, ia mulai berkorespondensi dengan Sigmund Freud ketika ia meminta izin untuk menerbitkan salah satu makalahnya. Setelah lulus dari sekolah menengah pada tahun 1923, ia belajar kedokteran di Universitas Wina. Selama studinya, ia berspesialisasi dalam neurologi dan psikiatri dengan fokus pada depresi dan bunuh diri. Nah, pada tahun 1924, makalah ilmiah pertama Frank diterbitkan dalam The International Journal of Psychoanalysis. Pada tahun yang sama, ia menjadi presiden Sosialis Militaire Sterl, gerakan pemuda Partai Sosial Demokrasi Austria untuk siswa sekolah menengah. Selama waktu ini, Frank mulai mempertanyakan pendekatan Freudian terhadap psikoanalisis. Dia bergabung dengan lingkaran mahasiswa Alfred Adler dan menerbitkan makalah ilmiah keduanya, Psikoterapi dan Pandangan Dunia, di jurnal International Psychology Individu Adler pada tahun 1925. Frank dikeluarkan dari lingkaran Adler ketika dia bersikeras bahwa makna adalah kekuatan motivasi utama dalam diri manusia. Dari tahun 1926, ia mulai menyempurnakan teorinya yang ia sebut logoterapi. Nah, teori atau pandangan Frank ini, logoterapi didasarkan pada premis bahwa manusia didorong untuk menemukan makna dan tujuan hidup. Menurut beliau, makna hidup dapat ditemukan dalam 3 cara berbeda. Yang pertama, dengan menciptakan sebuah karya atau menyelesaikan beberapa tugas. Yang kedua, dengan mengalami sesuatu sepenuhnya atau mencintai seseorang. Yang ketiga, dengan sikap yang diambil seseorang terhadap penderitaan yang tidak dapat dihindari. Nah,
Beliau percaya bahwa penderitaan adalah bagian dari kehidupan, dan kebebasan tertinggi manusia adalah kemampuannya untuk memilih bagaimana menanggapi setiap rangkaian keadaan tertentu, bahkan yang paling menyakitkan sekalipun. Selain itu, orang dapat menemukan makna dalam hidup mereka dengan mengidentifikasi peran unik yang hanya dapat mereka penuhi. Misalnya, ketika seorang pria berkonsultasi dengan beliau karena depresi berat setelah kematian istrinya, beliau memintanya untuk mempertimbangkan apa yang akan terjadi jika dia meninggal lebih dulu dan istrinya terpaksa meratapi kematiannya. Pria itu dapat mengenali bahwa penderitaannya sendiri membuat istrinya tidak mengalami pengalaman itu, yang berfungsi sebagai faktor penyembuhan dan membantu meringankan depresinya. Beliau menggunakan filosofi Kierkegaard dengan menyatakan bahwa dorongan utama dalam hidup adalah pencarian makna, bukan dorongan untuk seks atau kesenangan, seperti yang diteorikan oleh Freud, atau kekuasaan seperti yang dikemukakan oleh Adler. Logoterapi adalah salah satu bentuk terapi eksistensial yang menekankan bahwa orang memiliki kekuatan untuk menemukan makna dalam apapun yang mereka lakukan. Nah, kontribusi terhadap psikologi beliau ini, beliau menerbitkan buku yang berjudul Man's Search for Meaning, telah banyak dikutip sebagai salah satu buku paling penting dan inspiratif di abad 20. Dalam buku tersebut, ia menguraikan 3 fase beradaptasi dengan kehidupan di konsentrasi. Yang pertama, syok atau penolakan selama masuk awal. Yang kedua, apatis terhadap orang lain. Yang ketiga, depersonalisasi, kepahitan, distorsi moral, dan kekecewaan bagi para penyintasnya. Nah, beliau ini berpendapat bahwa menemukan makna dalam momen sehari-hari dapat memungkinkan penyintas trauma untuk menghindari kepahitan dan sikap apatis yang seringkali merupakan akibat dari penyiksaan, pemenjaraan, dan trauma berkepanjangan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jakbar Prawira. Saya akan berpresentasi tentang psikologi humanistik dan tokohnya, yaitu salah satu tokohnya Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, tokoh kelahiran Prancis 20 Juni 1905 dan meninggal di Paris 15 April 1980 pada umur 74 tahun. Dia merupakan seorang filsuf dan penulis Prancis. Jean-Paul Sartre termasuk dalam jajaran filsuf modern abad 20. Sartre merupakan salah satu tokoh psikologi humanitik, dan Sartre terkenal karena pemikiran eksistensialnya. Sentilismenya. Latar belakang kehidupan adalah dengan seorang ayah yang angkatan laut dan ibu dosen di Universitas Sorbonne. Kehilangan ayah di masa kecil, Sartre dididik oleh kakeknya. Pengalaman di masa kecil Sartre ini banyak yang berpengaruh dalam pemikirannya. Pemikiran Jean-Paul Sartre dan sekaligus kontribusi Jean-Paul. Yang pertama, tentang manusia. Dalam sudut pandang Sartre, setiap manusia mempunyai kebebasan untuk menjadikan dirinya apa. Semua didasarkan dengan kemampuan dan dicapai dengan tindakan. Mungkin saja kehidupan manusia tak berarti atau tidak realistis. Namun pastinya manusia hidup dengan aturan kesatuan aturan, budi luhur, keberanian, dan bisa membentuk komunitas masyarakat. Di beberapa karya seperti La Nausée, Existentialisme und Humanisme tergambar bagaimana prihatinnya Sartre akan dasar dalam eksistensi manusia dan kebebasan. Manusia lahir tanpa memiliki apapun, seperti itulah manusia seharusnya memiliki kebebasan dalam bertindak, kebebasan memilih, tanggung jawab. Manusia tidak memiliki hubungan apapun dengan kekuatan luar. Kesimpulannya, manusia hanya bisa memiliki kekurangan dalam kepribadian yang harusnya manusia harus memiliki kepribadian yang sesuai dengan kondisinya. Manusia tidak hanya sekedar ada, melainkan konsep setelah ada, dan apa yang diinginkan setelah manusia
memasuki eksistensi diri, beliau meyakini tak ada bantuan dari luar diri saya. Manusia didasarkan pada sumber diri dan memiliki tanggung jawab pada pilihan. Eksistensialisme menunjukkan bahwa semua kebenaran pada setiap tindakan berkaitan dengan lingkungan dan manusia sebagai subjek. Yang kedua, tentang kebebasan, bahwa manusia adalah makhluk yang bebas. Sartre merumuskan bahwa eksistensi lebih dulu daripada esensi. Hanya pada manusia bisa dijelaskan karakteristik manusia. Selama hidup semua berkarakteristik pada manusia belum jelas. Karena manusia hidup adalah manusia yang bergerak bebas. Terima kasih. Ini adalah presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diara Madina. Di sini saya akan menjelaskan tentang Rollo May. Rollo May ini merupakan seorang inovator dalam bidang psikologi. Rollo May lahir di Ada, Ohio pada tahun 1909. Masa kecilnya itu nggak mudah. Dia adalah anak tertua dari 6 bersaudara yang lahir dalam keluarga yang hancur. Orang tuanya berpisah dan merupakan hal yang umum untuk melihat anak-anak menghabiskan sebagian besar harinya sendirian dan saling menjaga. Tugas seperti itu pada gilirannya tidak mudah karena salah satu saudaranya, saudara perempuannya ini menderita skizofrenia. Kontribusi dan pemikiran. Kontribusinya itu untuk psikologi, dia memperkenalkan eksistensialisme dalam psikologi. Jenis perspektif ini menggunakan pendekatan positif yang menekankan kemampuan dan aspirasi manusia. Pada saat yang sama ini, ia mengakui keterbatasannya. Dia membantu memahami mekanisme yang mendasari penderitaan dan krisis manusia. Dia juga melakukan dengan menggabungkan eksistensialismenya dengan humanisme. Rollo May ini memfokuskan sebagian besar pekerjaannya pada studi tentang kecemasan, dan itu membantu kami melihat dengan cara lain sebagai katalis yang mampu membuat kami membuat keputusan yang lebih berani. May menunjukkan bahwa manusia adalah objek, dalam artian manusia adalah secara fisik dan karena itu ada hal-hal yang terjadi pada manusia. Namun, ia juga menyatakan bahwa manusia juga sebagai subjek. Manusia tidak secara tiba-tiba dapat berpengalaman melakukan sesuatu tanpa adanya penafsiran, penghargaan, dan membuat pilihan mengenai pengalaman tersebut. Orang yang sehat akan menggunakan kebebasannya untuk merangkul kehidupan dan mencapai potensi sepenuhnya. Perkenalkan, nama saya Khairul Rahman dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tokoh Arthur Kam. Arthur W. Kam adalah seorang pendidik atau psikolog yang mulai karir akademis sebagai profesor ilmu biologi dan fisiolog sekolah di Sekolah Umum di Alliance, Ohio 935 sampai 941. Ia bergelar MA dalam konseling sekolah di Ohio State University 941, dan pada saat itu Carol Collier tercatat sebagai mentor atau guru Kam memberikan lukisan persepsi diri dan dunia seseorang seperti dua lingkaran yang titik pusat. Satu lingkaran kecil adalah gambar dari persepsi diri dan lingkungan besar. Pemikiran manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Terdapat dua tokoh pencetus teori humanisme, yaitu Abraham Harold Maslow dan Arthur Kam. Teori Abraham Harold Maslow didasari dari hierarchy of need, hierarki kebutuhan yang memiliki tingkatan. Teori Arthur Kam didasari dari sudut pandang atau persepsi manusia dalam menjalani sesuatu. Manusia di dunia ini mengetahui bagaimana mengapi energi positif yang ada di sekitarnya dan berinteraksi satu sama lain. Manusia mendapatkan kebebasan dari Tuhan, memiliki kesempatan dalam melaksanakan kehidupan secara mandiri untuk mencapai keberhasilan yang mereka inginkan. Pengaruhnya yaitu menganggap bahwa semakin jauh hal yang terjadi di luar diri seseorang, dunia dari pusat lingkaran persepsi diri, semakin kurang pengaruhnya terhadap seseorang. Sebaliknya, semakin dekat hal-hal tersebut dengan pusat lingkaran, maka semakin besar pengaruhnya terhadap seseorang dalam berperilaku. Dijelaskan mengapa banyak hal yang dipelajari oleh murid segera dilupakan karena sedikit sesekali kaitannya dengan dirinya. Nama saya Khairul Rahman dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tokoh Albert Camus. Lahir pada tanggal 7 November 1930
di Algeria, Prancis. Albert Camus merupakan salah seorang penulis besar di dunia sastra barat modern, lahir dari ibu berdarah Spanyol dan ayah Prancis. Camus kecil tidak banyak merasakan kasih sayang orang tuanya karena sang ayah meninggal pada 1914 dalam Perang Marne saat Perang Dunia Pertama. Camus yang sejak kecil telah sangat akrab dengan kekurangan dan kemiskinan ini akhirnya diterima masuk perguruan tinggi Algiers dan bahkan menjadi anggota dari tim sepak bola di kampusnya. Sayang penyakit tuberkulosis menghentikan karirnya di dunia olahraga dan Camus remaja terpaksa mencari uang dengan bekerja serabutan semasa sekolah dengan menjadi tutor privat, pegawai bengkel, dan asisten di Institut Meteorologi. Dalam membanting semua tulang yang terdapat di tubuhnya, Camus menyelesaikan studi filosofi dan memperoleh gelar sarjananya pada 1935 dan setahun kemudian, tepatnya Mei 1936, Albert Camus memperoleh gelar akademik setara master untuk presentasi tesisnya Neoplatonisme et Pensées Christiane. Pemikirannya satu rasa makna subjektif. Albert Camus memulai dengan mengakui bahwa manusia secara spontan mengembangkan tujuan yang sangat kuat terkait dengan identitas mereka sendiri. Dan kata lain, kami menganalisasi kekasan bahwa hidup itu masuk akal tanpa adanya yang harus menyelidiki kita ke arah itu. Pada gilirannya, seperti yang akan kita lihat, ini membawa kita ke dalam kesulitan tanpa tahu mengapa, tanpa menyadari bahwa sejak awal kita telah jatuh ke dalam kejebakan. 2. Tidak adanya makna hidup. Pada gilirannya, komponen utama lain dari teori eksistensialis Albert Camus adalah proses prinsip bahwa kehidupan pada kenyataannya tidak memiliki makna. Camus berpikir bahwa kita sepenuhnya manusia dan karena itu kita sendirian. 3. Kontradiksi kehidupan. Bagi Camus, untuk hidup dengan cara yang diinginkan menyiratkan untuk mengatasi kontradiksi ini, memandang melampaui itu dan menerima ketegangan yang menyebabkan kosongan makna. 4. Dengan asumsi tidak masuk akal, bagaimana cara hidup dengan baik? Solusinya adalah dengan mengasumsikan tidak adanya makna yang dibangun oleh luar dan membangunnya sendiri. Ini adalah ide revolusioner yang diwaris oleh banyak pemikir yang tertarik pada realisasi diri. Jika ketidakadaan rasa hidup bisa mencekik, setidaknya itu adalah indikator bahwa kita memiliki kebebasan untuk menetapkan makna yang sepenuhnya orisinal dan pantas untuk semua orang yang kita lakukan. Dengan cara ini, dari eksistensialisme Albert Camus, setiap orang memiliki tanggung jawab untuk melacak sejarahnya tersendiri, terlepas dari fakta-fakta objektif yang menimpanya, yang menafsirkan lintasan hidup yang sesuai dengan narasi yang telah ia bangun tentang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dira Madina. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu tokoh psikologi humanistik, yaitu Stanley Schachter. Ia ini lahir pada 15 April tahun 1922 di Flushing, New York. Berasal dari keluarga Yahudi asal Rumania. Stanley ini mengajukan konsep pendidikan terpadu, yakni proses pendidikan yang mengikutsertakan anafeksi atau perasaan murid dalam belajar. Pendekatan terpadu atau confluence approach merupakan sintesis dari psikologi humanistik dan pendidikan yang melibatkan integrasi elemen-elemen afektif dan kognitif dalam proses belajar. Elemen kognitif menunjuk pada berpikir, kemampuan verbal, logika, analisis, rasio, dan cara-cara intelektual, sedangkan elemen afektif menunjuk pada perasaan, cara-cara memahami yang melibatkan gambaran visual spasial, fantasi, persepsi keseluruhan, metafor, intuisi, dan lain-lain. Tujuan umum pendekatan ini adalah untuk mengembangkan kesadaran murid-murid terhadap dirinya dan dunia sekitarnya, serta meningkatkan kemampuan untuk menggunakan kesadaran ini dalam menghadapi lingkungan dengan berbagai cara, menerima petunjuk internal, dan menerima tanggung jawab bagi setiap pilihan mereka. Fungsi guru dalam pendekatan terpadu kepada guru dengan tujuan akhir mengembangkan tanggung jawab murid untuk belajar sendiri. Guru hanya membantu mereka dengan memberikan pilihan-pilihan yang masuk akal bagi pikiran mereka, dan jika perlu,
Guru bisa menolak memberikan bantuan untuk hal-hal yang bisa ditangani oleh murid sendiri. Penerapan metode gabungan antara kognitif dan afektif ini menunjukkan hasil yang lebih efektif dibanding pengajaran yang hanya menekankan aspek kognitif. Para siswa merasa lebih cepat menangkap pelajaran dengan menggunakan fantasi, role playing, dan game, misalkan mengajarkan teori Newton dengan murid berperan sebagai astronot. Sekian dari saya, terima kasih.